Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kiranya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan terpelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan firman Tuhan yang akan kita baca yaitu dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nanti Sesteti akan membaca untuk kita semua. Lukas 5 ayat 1 sampai 7 demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan pandemik, ya, pekerjaan, usaha mungkin banyak kendala. Tapi pagi ini kita mau belajar dari Petrus. Petrus juga tidak berhasil. Petrus juga ada kendala, ya, dia tidak berhasil. Jadi kita mau belajar pagi ini dari seorang Petrus. Ya. Tema kita pagi ini adalah melayani bersama Tuhan tidaklah sia-sia. Amin. Ya, tidaklah sia-sia. Dan apa yang harus kita lakukan? Oke, ada beberapa hal. Yang pertama, kita tidak bisa melayani bersama dengan Tuhan, atau kita dapat melayani bersama dengan Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita, ya. Petrus tidak punya apa-apa, tapi dia ada perahu. Nah, itu yang dipakai untuk melayani. Tapi Petrus dengan hati yang rela, ya. Waktunya, tenaganya, perahunya. Mungkin saudara punya apa, ya? Mungkin ada talenta, ada bakat, entah ada yang lain. Itu semua bisa dipakai untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu hal penting, ya, bagi kehidupan kita sekaliannya. Nah, kita lihat bahwa apa yang harus kita lakukan? Hal yang kedua, yaitu kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan. Dan kita juga harus mengabaikan dulu persoalan kita. Seperti Petrus, ya, tentunya, ya. Petrus punya masalah, dia tidak dapat ikan, dia sedang bergumul, dia juga mungkin sedang sedih, susah. Tapi dia singkirkan sebentar karena dia mau melayani bersama-sama dengan Tuhan. Ini penting bagi kita, saudara sekalian. Kalau kita tidak singkirkan semuanya itu, ini akan menjadi gangguan, mengganggu hati, pikiran juga, duduk ingat-ingat bagaimana dapat ikan. Jadi persoalan kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kita mau melayani Tuhan tapi banyak hal yang masih mengganggu kehidupan kita. Nah, penting bagi kita, ya. Ada hal lain? Tuhan juga tidak pernah berhutang kepada orang yang melayani bersama Dia. Nah, ini hal penting, saudara. Kalau kita melayani bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, ya. Dia pasti akan menolong. Kita lihat Petrus, ya.
Petrus tidak ada ikan, tidak semua, tapi dia mau melayani. Nah, Tuhan tidak biarkan dia pulang kosong atau pulang tidak bawa apa-apa, tapi ada berkat yang besar yang disediakan. Ya. Dan jika kita terlibat dengan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan terlibat dalam pekerjaan dan usaha kita tentunya. Oh, itu luar biasa ya. Amin. Kalau Tuhan. kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan, seperti Petrus, nah Tuhan juga akan terlibat dalam pekerjaan kita, usaha kita, ya. Tuhan, kalau Amin. Tuhan terlibat itu jadi luar biasa. Amin. Ya, seperti Petrus. Waktu dia sendiri, apa yang dapat? Kosong. Kosong. Ya, gagal. Ya. Tapi waktu Tuhan terlibat Bersama luar Tuhan biasa. dia mendapatkan yang banyak, ya, ikan yang banyak, Karena luar ini biasa. bukan banyak lagi ya. Iya, sampai Ikan sobek itu. luar biasa ya. Jalannya, ya. Luar biasa. Nah, ini penting bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Petrus diberkati Mm-mm. dengan teman-temannya, ikut juga menikmati apa yang mereka dapat pada Iya. saat itu. Jadi Amin. Petrus diberkati, teman-temannya Temannya juga juga ikut diberkati. ikut Amin. menikmati Amin. ya berkat Tuhan yang Petrus dapat ya. Amin. Itu kan ada 2 perahu datang hampir penuh. Iya. Ya, betul. luar biasa kan. Karena Petrus melayani bersama Tuhan, Tuhan terlibat dalam pekerjaan Petrus. Petrus diberkati Tuhan, teman-temannya Juga juga. diberkati. Nah, ini berbicara tentang apa, saudara? Berbicara bahwa kita ini diberkati untuk Memberkati. memberkati Amin. orang lain. Kita dijadikan apa tuh? Saluran Saluran berkat. berkat ya. Amin. Luar biasa kalau kita bisa jadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya buat kesimpulan singkat dari apa yang kita atau kami bahas pada pagi ini, yaitu Tuhan nomor 1, Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang melayani Amin. bersama dengan Dia. Dan inilah yang kita mau lihat dalam Matius pasal 6 ayat 33. Jadi tolong bacakan. Dikatakan, kita. carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Waktu kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan Amin. kehidupan kita sekalian. Sebuah lagu yang akan kami nyanyikan pada pagi ini sesuai dengan tema tadi, bahwa kita melayani bersama dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Jadi melayani Tuhan bertambah Manis. manis. Melayani Yesus bertambah manis, lebih ku cinta Dia, lebih kasihnya. Tiap hari seperti surga di hatiku, melayani Yesus bertambah manis. Sejak menuju ke surga,
Bapa di surga, pagi ini Kasih Tuhan. kami datang menghadap Kau Tuhan. ajaib Bapa. Karena kami tahu waktu kami melayani bersama-sama dengan Tuhan, Haleluya. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Hamba berdoa pagi ini untuk seluruh jemaat Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan, Ya, Bapa. pengurus gereja, semua yang telah terlibat dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, Bapa. Tuhan akan terus memberkati hidup mereka. Memberkati Terima seperti kasih, mana Tuhan sudah Tuhan. memberkati Petrus, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati Haleluya. pendidikan Amin. anak-anak. Amin, Bapa. Tuhan memberkati semuanya Bapa, sehingga kami merasa bahwa melayani Tuhan tidak rugi. Amin. Melayani Tuhan adalah hal yang penting dalam Amin. kehidupan. Amin, Bapa. Ada berkat di bumi ini dan ada berkat di sorga. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Lebih daripada itu, jadikan kami juga saluran berkat Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami berdoa kiranya minggu berjalan ini semua berada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam tutupan kuasa darah Yesus. Terima Dan kasih. kami percaya berkat Tuhan tersedia Amin. bagi kami Amin. semua. Amin, Bapa. Dalam nama Yesus kami Haleluya. berdoa. Haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kiranya minggu berjalan ini Tuhan terus memberkati kehidupan kita, menyertai kita semua.